Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hati yang faham untuk menimbang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Apa yang baru saja kita lihat dan dengar dari 1 Raja-Raja pasal 3 tadi adalah sebuah percakapan antara Tuhan dan Salomo, Raja Israel. Tuhan berkenan kepada apa yang diminta oleh Salomo ketika dia meminta kepada Tuhan demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Permintaan Salomo pada waktu itu adalah untuk mendapatkan hati yang bijaksana, yaitu hati yang faham untuk menimbang perkara-perkara dan untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hal itu justru dipandang baik oleh Tuhan. Namun, kemudian saya berpikir dan diingatkan akan apa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Ketika Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berkata, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba perhatikan perlahan-lahan hal yang satu ini. Di Taman Eden, Tuhan melarang keras agar manusia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Namun kepada Salomo, ketika dia meminta kepada Tuhan satu hati yang paham untuk menimbang dan membedakan antara yang baik dan yang jahat, justru hal itu dipandang baik oleh Tuhan. Apa bedanya? Sederhana sekali. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat hanya akan menjadikan manusia untuk berlagak seperti Tuhan atau berlaku seakan-akan dia adalah Tuhan. Manusia itulah yang akan menentukan mana yang dianggap baik dan yang dianggap jahat, karena manusialah sumber pengetahuan baik dan jahat. Namun hati yang faham untuk menimbang dan membedakan antara yang baik dan yang jahat itu akan mutlak mengandalkan pertimbangan Roh Allah di dalam hati manusia, sehingga dia mengerti yang mana yang Tuhan anggap baik dan yang Tuhan anggap jahat. Dan itulah yang diminta oleh Salomo. Itulah yang dipandang baik oleh Tuhan. Saudaraku, pagi ini belajarlah untuk mengerti dan memiliki hati yang bijaksana. Hati yang lembut yang dapat menimbang, itulah hati yang bijaksana, dengan dimulai lewat perubahan pola pikir. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri aku hati yang bijaksana. Bantu aku agar pola pikirku berubah sesuai dengan pola pikir-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.